Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 23 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berani Tanpa Tawar Hati. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 3:12 sampai ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, sebab kesesakanku ini adalah kemuliaanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam setiap kehidupan dengan seluruh problem masalah yang makin hari makin berat, seringkali membuat kami menjadi tawar hati, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berani di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang masalah hidup, problem hidup, kesulitan, adalah seperti badai yang menerpa kita yang tidak pernah berhentinya. Seringkali mungkin kita berdoa, ya Tuhan, mengapa masalah satu belum selesai datang yang kedua? Yang kedua belum selesai datang yang ketiga. Lalu kita seringkali bertanya-tanya, sehebat-hebatnya orang mungkin kita punya iman yang kuat, awalnya mungkin bisa saja. Namun tak kala bertubi-tubi ini menjadi sebuah ujian. Apakah kita tetap menjadi orang-orang yang beriman dan berani, atau menjadi orang yang tawar hati? Setiap orang punya perbedaan. Ada orang yang sebetulnya masalahnya ringan-ringan saja, dia menjadi orang yang seakan-akan hidup di dunia itu paling sulit dan paling menderita. Tapi ada orang yang sedemikian tabahnya. Kita seringkali mengatakan kalau aku ada di posisi dia, aku tidak pernah akan sanggup menghadapinya. Tapi ada orang yang bertubi-tubi tetap bisa bersyukur, mengalami masalah yang berat, tetap bisa melihat dari sisi iman dan sisi positif, dan percaya Tuhan berkarya, Tuhan bekerja di dalam dirinya. Persoalannya sama, problemnya sama, tetapi cara menyikapinya itu bisa berbeda. Kita tahu dengan jelas bagaimana Paulus. Kalau dikatakan secara dunia Paulus lebih baik hidupnya, itu lebih enak hidupnya adalah sebelum percaya kepada Tuhan. Tetapi Paulus setelah percaya kepada Tuhan, dia menjalankan perintah Tuhan. Bagaimana Yesus memerintahkan dia untuk menyampaikan kerajaan Allah ke seluruh dunia kepada orang Yahudi dan bukan Yahudi. Maka sesungguhnya persoalan hidupnya menjadi sangat berat. Kita tahu dengan jelas, karam kapal, diserang penyamun, beberapa kali mau mati, diserang oleh gerombolan, mau dibunuh, dikejar-kejar, disalahpahami. Berat. Tetapi mengapa kemudian Paulus berkata di dalam kesesakanku, aku melakukannya semuanya adalah menjadi kemuliaanmu dan Tuhan yang dimuliakan lewat seluruh pekerjaan ini. Sehingga Paulus memberikan sebuah nasihat kepada siapa? Jemaat di Efesus yang terdapat dalam Efesus 3:12 sampai ke-13. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Kalau kita berbicara seakan-akan Paulus itu adalah seperti orang tuanya buat jemaat di Efesus yang merupakan anaknya. Bukankah seringkali orang tua juga seperti demikian? Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Sekalipun berat, sekalipun susah, seorang ayah berkeringat, banting tulang, bekerja, tidak memikirkan dirinya sendiri. Mengirit-irit untuk keperluan dirinya dalam rangka untuk bisa memberikan semua yang terbaik buat keluarganya. Sesak tidak, persoalan tidak berat semuanya. Tapi bagi mereka yang bergeraknya itu karena mencintai, maka seorang ayah dengan sukacita, setiap jerih payahnya itu adalah untuk masa depan anak-anaknya, untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya. Sekalipun sesak, tapi sang ayah ini dengan berani menjalankan seluruh aspek hidupnya, menjalankan tanggung jawabnya. Jadi bagaimana kita supaya menghadapi hidup ini dengan berani dan tanpa kemudian menjadi tawar hati? Maka kita perlu melihat apakah yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang baik atau buruk. Kalau itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, dan Tuhan memberkati kita, Tuhan mendampingi kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menguatkan kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang tawar hati. Kita tidak akan menjadi orang yang mengalami kesesakan. Problem tetap ada, persoalan tetap ada, kesulitan selalu akan menghampiri kita.
Namun cara kita menyikapi persoalan, cara kita menyikapi kesulitan, cara kita menyikapi problem akan membedakan apakah kita menjadi orang yang beriman dan berani atau menjadi orang yang tawar hati, menjadi orang yang rapuh, menjadi orang yang hancur di tengah jalan oleh persoalan demi persoalan yang dihadapi. Kalau kita mengingat Kristus, adakah orang yang kemudian mengalami sebuah penderitaan yang sehebat Kristus? Rasanya sulit. Mungkin ada, tetapi hasilnya berbeda. Orang berjuang tapi tidak bisa membangkitkan orang mati. Tapi Kristus karena Allah yang menjadi manusia, dia mengalami penderitaan manusia yang sangat hebat. Tetapi dia punya kuasa sebagai Allah untuk melakukan perkara-perkara mujizat yang luar biasa. Kalau Allah sumber kekuatan, Allah sumber perlindungan, Allah sumber segala sesuatu di dalam diri Kristus Yesus. Apalagi yang kita ragukan, kemudian yang membuat kita tawar hati menghadapi seluruh persoalan hidup ini. Biar kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi kehidupan ini. Karena mempercayai di dalam setiap perjuangan hidup, di dalam setiap masalah yang kita hadapi, di dalam setiap persoalan yang harus kita pecahkan, ada kekuatan Allah yang lebih besar dari masalah kita. Ada kuasa Tuhan yang lebih besar dari problem kita. Ada kemampuan Tuhan yang melebihi segala macam persoalan yang seberat apapun yang selalu Tuhan akan berikan jalan keluar. Dengan demikian sahabat seperjalanan, banyak orang berkata makin hari makin hidup makin susah. Tetapi kekuatan Tuhan tidak berkurang. Tekanan mungkin bisa bertambah, tapi kekuatan Tuhan tidak berkurang. Kuasa Tuhan tidak berkurang. Semakin berat persoalan yang kita hadapi, semakin besar kuat kuasanya yang akan menopang kita menjadi orang-orang yang pemberani dan bukan menjadi orang yang penakut, menjadi orang yang beriman dan bukan menjadi orang yang mudah tawar hati, lalu kita mundur teratur atau kemudian mencari jalan yang pintas yang lain. Biarlah kita menjadi orang-orang sebagaimana yang Rasul Paulus berkata, kita memulai pertandingan, kita mulai berlari dari garis awal, start, dan kita berjuang di tengah perjalanan, dan kita tidak akan berhenti di tengah jalan. Kita akan berlari sampai kepada tujuan mencapai mahkota kehidupan yang disediakan oleh Allah. Sahabat perjalanan, apa persoalan hidup kita? Apa kemudian problem yang menimpa kita? Kita akan menjadi dua pribadi yang hanya pilihan kita sendiri. Menjadi orang yang akan berkeluh kesah, menjadi orang yang merasa paling malang, menjadi orang yang sangat menderita. Maka kita akan meratapi hidup ini setiap hari. Tetapi sewaktu kita menjadi orang yang beriman dan berani, kita bukan meratapi hidup, tetapi kita menatap hidup. Di sana ada pertolongan Tuhan, di sana ada kuasa Tuhan, di sana ada mujizat Tuhan yang bisa terjadi di sepanjang jalan hidup kita. Dan Tuhan yang berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengan demikian sahabat seperjalanan, tidak ada alasan kita untuk menjadi tawar hati. Kita lemah, bisa saja di waktu sebentar. Rasa putus asa, boleh-boleh saja. Tetapi menjadi orang yang tawar hati, patah semangat dan tidak beriman dan tidak berani menghadapi hidup ini. Sementara Allah ada menyertai kita, maka kita menjadi orang yang bersikap secara keliru. Masalah tetap ada, cara kita bersikap akan menentukan apakah kita menjadi orang yang pemberani atau orang yang tawar hati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.